Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Menara Pengharapan terkasih yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di tempat ini bersama-sama dengan saya dan juga mungkin mengikuti melalui Zoom Bapak Yopi, Ibu Yani, selamat pagi, dan juga yang mungkin mengikuti melalui kanal YouTube, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat dari kebenaran firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah hasil, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya Bapak Ibu, sekalipun mungkin kita memiliki pergumulan masing-masing, memiliki masalah atau apapun yang mungkin mengganjal dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk meninggalkan semuanya itu. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan, mari kita sama-sama memuji memuliakan namanya di hari Sabat ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama mengangkat pujian Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
Yesus. Ya Tuhan Yesus, betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang rindu menyembah-Mu. Amin Tuhan Yesus. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Amin Tuhan, besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan dalam kehidupan kami, kekuatan kami. Amin. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Yesus, Haleluya. sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami, karena hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang sungguh peduli atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau yang akan terus berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau yang akan terus menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Amin Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan, ya Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat Berdaulat atas
Kami bersyukur karena kami tahu pasti bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan ada di pihak kami. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lewati. Engkau terlibat, Engkau menyatakan dirimu, menyatakan kuasamu. Di dalam semua pergumulan Engkau hadir, Engkau ada. Dan pada waktu ini Engkau membawa kami kembali untuk datang kepadamu. Karena kami yakin Roh-Mu lah yang menuntun kami dan memberikan rasa haus dan lapar akan Tuhan dan kerinduan untuk bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami betul-betul berserah diri kepada kedaulatan-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya yang berdaulat atas segala sesuatu yang ada, bahkan atas nyawa kami, atas detik-detik hidup kami. Karena itu biarlah kami menyadari terus bahwa kami membutuhkan Tuhan dan bukan Tuhan yang membutuhkan kami. Biarlah kami datang untuk menghormati-Mu, meninggikan-Mu, menyanjung-Mu, bukan karena Engkau haus pujian dan sanjungan, tetapi karena Engkau dalam kesempurnaan-Mu. Layaklah kami semua datang bertekuk lutut dan membawa segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati urapilah semua yang mengambil bagian di dalam ibadah ini dan seluruh jemaat, supaya kami menjadi satu kesatuan bersehati untuk memuji menyembah Tuhan kami dan mendengarkan firman-Mu. Berkati alat-alat yang dipakai, supaya semua alat-alat ini pun menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anaknya Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman kita. Baik, berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih Pendeta Nelson. Dan silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sebelum saya melanjutkan ibadah ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan, mungkin mau bercerita pengalaman-pengalaman indahnya bersama dengan Tuhan sepanjang kehidupan yang dialami. Saya persilakan waktu dan tempat. Ada barangkali? Mungkin Pak Yopi? Ya. Kalau belum ada, sambil menunggu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian sebab Tuhan baik. Kita bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, dan kita mau terus memuji memuliakan Dia dalam kehidupan kita sebab Tuhan baik. Bersyukur dengan penuh pujian,
bertata Amin. di atas pujian umatnya. Ya Tuhan, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Kembalikan kemuliaannya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Baik, barangkali ada yang mau menyampaikan ceritanya, menyampaikan kesaksiannya. Baik, kalau belum ada, bolehlah saya bercerita sedikit. Sebenarnya mungkin minggu lalu pas saya ibadah, Bapak Ibu tahu sendiri suara saya itu habis total Bapak Ibu. Kalau orang nanya, kenapa suaranya Bu Mei? Saya jawab aja dengan nyeleneh. Saya habis konser di 7 kota dan 7 benua Bapak Ibu. Saya bercandain. Tapi saya lepas daripada itu, betul-betul saya sepanjang 2 minggu terakhir ini saya benar-benar mengalami drop, pelan-pelan drop. Karena ya aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga, Bapak Ibu mungkin tahu sendiri, menangani Stanley, ngantar jemput segala macam. Dan juga ada satu aktivitas lagi yang Tuhan izinkan saya untuk melakukannya. Saya bersama dengan sahabat saya meminta tolong sama saya Bapak Ibu untuk menjadi editor dari, dia lagi nulis novel, sebenarnya novel romansa gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa kok bisa-bisanya dia nunjuk saya nggak punya skill apa-apa, nggak punya pengalaman apapun, tapi entahlah ya saya mencoba aja mengikuti ajakannya dia. Karena mungkin basicnya saya senang administrasi, saya senang pekerjaan yang berbau-bau dengan surat menyurat segala macam. Saya juga nggak ngerti kenapa dia begitu percaya sama saya. Tapi saya coba jalani, saya sepanjang 2 minggu lebih lah ya, 75 bab novel saya edit Bapak Ibu, dan itu cukup menguras energi saya. Kalau dari pagi sampai sore itu saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan malamnya saya mulai masuk dalam tahap pengeditan itu. Ya kadang sampai subuh, sampai jam 1, sampai jam 2 enggak sih, sampai jam 1 paling lama. Nah itu yang benar-benar bikin saya drop. Dan sepanjang 1 minggu ini, terakhir ini saya tuh udah bergumul, aduh Tuhan gimana ini hari Minggu mau melayani Engkau, mau memimpin pujian. Saya berserah aja Tuhan, kalau memang udah seret banget suara masih nggak muncul juga, saya udah siap minta ganti, saya cuma doa gitu. Tapi puji Tuhan, saya berusaha juga untuk minum obat, untuk istirahat sekalipun. Susah banget cari waktu buat istirahat, dan kalaupun udah ada momennya bisa istirahat tuh, mata tuh susah banget dipejamkan Bapak Ibu. Pikiran tuh melanglang buana kemana-mana. Tapi ya bersyukur tiba di hari Jumat, Sabtu kemarin, suara udah semakin membaik, suara udah makin enak juga, tinggal tenggorokannya aja yang masih agak-agak gatel-gatel. Dan di situ saya melihat bahwa Tuhan mendengarkan jeritan hatiku. Tuhan, saya rindu sekali untuk melayani Engkau Tuhan, saya bilang gitu. Dan saya bersyukur Tuhan memulihkan suara saya, Tuhan memulihkan kesehatan saya di tengah segala keterbatasan saya. Kadang saya sungguh sangat kagum dengan kuasa Tuhan ya, dengan kebesaran Tuhan. Kalau lihat kayak Pak Yopi di tengah keterbatasannya, di usianya yang sudah sepuh tapi begitu luar biasa semangatnya melayani Tuhan, mengajar di Tiranus, berkhotbah di sini. Aduh Tuhan luar biasa di tengah segala keterbatasan beliau.
beliau itu masih punya hati yang luar biasa untuk melayani Engkau. Salut, betul-betul salut. Dan juga kayak suami saya juga di tengah keterbatasannya jantung kadang nggak bisa tidur Bapak Ibu. Jujur aja itu suami saya kadang suka ngeluh, aduh nggak bisa tidur, kadang jam 3, jam 4 baru bisa tidur, padahal kondisinya dia ada jantung dan itu sangat berbahaya sekali kalau nggak bisa tidur. Tapi di tengah segala keterbatasannya itu sampai hari ini Tuhan menyertai dia juga untuk melayani Tuhan di tengah segala keterbatasan yang terjadi. Salut juga kadang lihat Ibu Olsia juga di tengah keterbatasannya dia yang mungkin masih dak-dikduk kemarin masalah hasil jantung, tapi beliau tetap bisa optimis, bisa tetap semangat melayani sebagai seorang ibu rumah tangga, supporter luar biasa untuk keluarga. Saya tuh salut banget untuk setiap orang yang menyediakan hatinya di tengah segala keterbatasan yang dihadapi, tapi mereka memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Aduh, luar biasa. Tuhan tidak pernah menghiraukan itu semua. Tuhan justru memakai saudara-saudara kita ini sungguh sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga di tengah keterbatasan yang mungkin Bapak Ibu dialami, saya percaya Tuhan pun akan memampukan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu, apapun profesi dan pelayanan Bapak Ibu. Ya, mungkin sekian gitu aja. Barangkali ada lagi yang mau menyampaikan kesaksiannya. Baik, kalau belum ada, ditunggu ya minggu depan Bapak Ibu. Dan sebentar kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaannya sampai detik ini. Apapun yang mungkin Bapak Ibu hadapi di depan, yang mungkin kita nggak pernah tahu, nggak pernah cerita, mungkin hanya bisa dipendam sendiri, hanya dibawa dalam doa. Percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Tuhan yang akan menjadi perisai dalam kehidupan Bapak Ibu, yang akan memberikan kekuatan untuk Bapak Ibu melewatinya. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, Engkaulah perisaiku. Firman
pujikan pujian ini. Ya Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah Raja atas kehidupan kami. Dan kami sanggup melewati segala badai kehidupan kami bersama dengan Engkau. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah dan kami puji, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena segala yang Engkau kerjakan bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Selalu kami rasakan bahkan tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga kami bisa bersekutu bersama di gereja ini, baik beribadah secara online maupun onsite. Tuhan, puji-pujian sudah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah semuanya hanya menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu dan memuliakan nama-Mu semata-mata. Tibalah saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kami akan belajar sama-sama firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua dengan otoritas hikmat dan kuasa Roh-Mu, sehingga pada saat kami membaca firman-Mu, pada saat kami merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi mulut lidah hamba-Mu ini, sehingga hanya kebenaran-Mu yang diuraikan dan nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kurang keras, kalau saya enggak terlalu keras, Bapak Ibu jangan sampai tidak terlalu keras suaranya. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur ya, karena kita bisa beribadah bersama-sama ya. Dan bagi saya itu luar biasa ya, bisa melihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan sehat. Nah Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk membuka ayat Alkitab sama-sama ya. Kita akan belajar satu tema yang cukup, bagi saya cukup menarik, yaitu challenge atau tantangan ya. Temanya cukup simpel, challenge atau tantangan. Nah kita baca dulu di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 ya. Dan kita akan belajar dari salah satu tokoh, yaitu Yusuf. Kita baca di bagian akhirnya saja, tentu nanti saya akan singgung ya di bagian-bagian yang lain. Sudah Bapak Ibu, Kejadian ya, Kejadian 50. Oh, ayat 15 ya ada di depan. Oh, lebih jelas ya. Sudah Bapak Ibu ya, kita baca sama-sama ya ayat 15. 3, 2, 1. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa boleh jadi pada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16. Pesan ini kepada Yusuf.
sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18, juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi hambamu, budakmu. Lanjut, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekanya dengan maksud yaitu memelihara hidup kita bangsa yang besar. Ayat terakhir 3:21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan demikianlah ia menghibur mereka. Berbahagialah mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Nah Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu pernah dan sudah sering mendengar kata hidup adalah anugerah. Betul Bapak Ibu ya, hidup adalah anugerah Tuhan misalkan. Bapak Ibu sudah sering dengar itu. Tapi bagaimana dengan hidup adalah tantangan? Ya, tidak mudah. Kalau kita ngomong hidup adalah anugerah kasih karunia Tuhan, itu sering kita sudah dengar. Tapi bagaimana hidup adalah tantangan? Nah Bapak Ibu, hari ini kita membaca satu kisah atau satu tokoh yang dimana bagian akhir Kejadian 50 yaitu tentang Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Dan tadi saya katakan temanya adalah challenge atau tantangan. Yang menariknya Bapak Ibu, sebelum kita menguraikan firman Tuhan ini, saya ingin ajak Bapak Ibu melihat mengapa saya memberikan tema ini tantangan. Ya, jadi ada latar belakang yang cukup panjang. Ya, bagaimana Bapak Ibu ketika melihat Kejadian pasal 37, Bapak Ibu sudah melihat di situ bagaimana Yusuf dengan saudara-saudaranya. Bagaimana Yakub memperlakukan Yusuf dan membuat hati saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya iri, ya, benci kepada Yusuf. Dan kita juga melihat bahwa di dalam Kejadian pasal 37 yang dimana keluarga harus hidup saling mengasihi, saling melindungi, saling menyayangi, saling memperhatikan satu sama lain. Tapi kenyataannya Yusuf dijual ke tanah Mesir di pasal 37. Anak seorang ayah yang disayang justru sekarang dijual ke Mesir menjadi seorang budak. Itu tantangan yang pertama. Enggak mudah Bapak Ibu. Bahkan saudara-saudaranya sendiri sebelum menjual dia kan memasukkan dia ke lubang subur. Dan berupaya untuk mengarang cerita kepada ayahnya bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Artinya perlakuan saudara-saudara itu membuat Yusuf bisa saja timbul kebencian. Rasa tidak suka. Karena itu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dirinya. Di dalam Kejadian pasal 37 kita melihat hal itu. Lalu di dalam Kejadian pasal 39 kita melihat bahwa ketika Yusuf sudah dijual dan sampailah dia di Mesir dan tinggallah di rumah Potifar. Apa yang terjadi? Ia difitnah. Ia tidak melakukan pelecehan seksual. Justru istri Potifar yang menggoda dia. Tapi Yusuf menghindar, tetap menjaga kekudusan hidup. Namun ia dijebloskan ke dalam penjara. Ia tetap bersikap jujur dan berintegritas di rumah Potifar sehingga ia betul diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Tapi justru di tengah kenyamanan dia merasa telah aman dalam situasi tertentu. Justru ada persoalan yang dihadapi. Ada tantangan yang dihadapi. Dan kita
Kita tahu Alkitab mencatat ia dijebloskan ke dalam penjara. Setelah dia di dalam penjara ada persoalan lain lagi, yaitu juru minum dan juru roti. Mereka bermimpi dan dia berkata kepada juru minum arti mimpinya dan juru roti arti mimpinya. Yang satu akan dibebaskan dan yang satu akan dihukum mati. Dan yang dibebaskan justru berjanji kalau dia bebas, dia akan mengingat Yusuf. Tapi kenyataannya, kalau kita selidiki baik-baik, kalau saya tidak salah, hampir 2 tahun setelah dia bebas, Yusuf pun dilupakan. Tidak dianggap, tidak dihargai. Itu tidak mudah. Diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Kemudian jadi budak. Dijebloskan ke dalam penjara. Ada yang berjanji namun ingkar janji. Tidak mudah. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Yusuf, perasaan Bapak Ibu mengalami hal itu, benci enggak dengan saudara-saudara Bapak Ibu? Jujur, kalau Bapak Ibu diperlakukan oleh saudara kandung loh, bukan orang lain, saudara kandung, Bapak Ibu bisa enggak? Ketika berhadapan dengan mereka, Bapak Ibu berpikir enggak untuk balas dendam? Jujur, jawab jujur. Ya, sebelum bertobat lah kira-kira. Gimana? Bro Syukur, sebelum bertobat nih ya, kakak kandungmu perlakukan kamu seperti itu loh. Dijual seperti binatang loh. Kamu berhadapan dengan dia dan kamu sudah punya kuasa. Kira-kira peluangnya kamu mau balas dendam gak? Karena kebencian, akar pahit yang timbul. Jujur. Jangan bilang sepertinya. Ya, ya. Gimana Tio kalau kamu kayak gitu? Tapi Tio gak mungkin lah karena si Stanley lebih kecil. Ya, dia sering merintah-merintah si Stanley, gak masuk itu. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu maksud saya di situ adalah enggak mudah. Setelah mimpi Firaun, ya, dia diingat dan dia menguraikan arti mimpi itu. Masalah 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kemakmuran atau 7 tahun kemakmuran kemudian 7 tahun kelaparan. Ia diangkat dan mengurus untuk mempersiapkan masa kelaparan tersebut. Tantangan lagi, dia punya otoritas, dia punya tanggung jawab, dia harus lakukan dengan baik. Tetapi enggak stop di situ. Setelah itu, saudara-saudara yang memperlakukan dia di pasal 42 justru datang ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, kira-kira terbelit enggak untuk balas dendam? Dan Bapak Ibu lihat baik-baik ya. Kemudian di pasal 44 piala Yusuf hilang dan pasal 45 Yusuf memperkenalkan dirinya. Nah, sampai seterusnya mereka pindah ke Mesir dan kita lihat baik-baik bagaimana nanti tindakan Yusuf serta mereka dijamin hidup berdampingan dengan Yusuf di Mesir. Dan bapaknya masih hidup. Tapi yang tadi kita baca sampai di pasal 50 ayat yang ke-15 dikatakan ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan. Tantangannya, apakah Yusuf memberikan pengampunan atau memberikan pembalasan? Nah Bapak Ibu, di dalam menjalani hidup ada tantangan ekonomi, ada tantangan berkaitan dengan pekerjaan, ada tantangan berkaitan dengan pelayanan, ada tantangan berkaitan dengan keluarga, ada tantangan berkaitan dengan perasaan pribadi yang tidak dimengerti oleh pasangan yang sudah menikah. Ya. Waktu pacaran I love you, you love me. Setelah menikah kita lap-lapan. Tapi kenyataannya I love you, you love me. Tidurnya sambil balik belakang. Ada kalanya suami tidur di ujung, istri tidur di ujung.
Padahal itu tidak boleh terjadi. Ada tantangan, ada persoalan. Dan kita tahu satu hal, di tengah tantangan kalau masih ada orang tua, masih ada tempat untuk curhat. Nah apalagi ini orang tuanya sudah tidak ada. Nah Bapak Ibu, maka daripada itu hari ini kita akan belajar tema yang cukup menarik, yaitu challenge, tantangan. Yang dimana kita melihat latar belakangnya adalah pengkhianatan saudara-saudara Yusuf dan menjual Yusuf ke Mesir. Bahkan pertemuan kembali membuat mereka ketakutan. Ketika ayah mereka meninggal, mereka takut Yusuf mendendam dan membalas kejahatan mereka. Tapi mari kita melihat saat-saat krusial, bagaimana kita melihat bahwa di tengah kejahatan yang mereka lakukan atau saudara-saudara Yusuf lakukan, ada intervensi Allah. Memang kamu mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka yang baik. Nah, Bapak Ibu, cukup menarik. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari terkait challenge atau tantangan ini? Bapak Ibu, coba lihat baik-baik ayat yang ke-15. Ada kata yare di situ dalam bahasa Ibrani, di mana mereka takut karena Yusuf membalaskan dendam. Mereka gelisah atas segala kejahatan yang mereka lakukan. Tadi bersyukur berkata pastinya, semestinya. Dia nggak berani berkata pasti saya balas. Saya ada kalanya dulu tukang ngiseng. Kalau saudara saya itu berulah, ada kalanya saya datang langsung nggak balas orangnya. Saya lempar rumahnya. Itu belum bertobat. Kalau saya tidak dilarang, mungkin saya sudah bakar rumahnya. Artinya bagaimana saya seringkali melihat bahwa sesuatu yang merugikan saya, membuat saya sebagai manusia biasa bisa mengekspresikan satu bentuk pembalasan untuk menindak sesuatu yang merugikan diri saya. Dengan kata lain, satu sama. Lu berlaku seperti itu, saya juga sama memperlakukanmu. Dan kita tahu satu hal, bahwa kata kerja, kata takut ini bagaimana di ayat yang ke-15 dalam Kejadian pasal 50. Kita melihat baik-baik bahwa kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, kakak-kakak Yusuf, sangat merugikan dia. Dan mereka sadar bahwa tindakan mereka terhadap Yusuf itu sangat jahat. Sehingga mereka takut. Bahkan karena ayah mereka sudah meninggal, mereka menyuruh orang. Lihat di pasal 50 ayat 16 dan 17. Mereka menyuruh orang untuk bagaimana menyampaikan pesan ayah mereka kepada Yusuf. Sebelum ia mati, beginilah ayahmu berpesan. Yang harus dikatakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan apa Bapak Ibu? Dosa mereka. Betul Bapak Ibu ya? Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan hamba-hamba Allah ayahmu. Yusuf menangis ketika orang itu mengatakan kepadanya. Dia sedih. Alkitab tidak mencatat. Tapi kita tahu bahwa kalau dia bersedih, bisa saja dia mengingat penderitaan yang dialami. Bisa saja dia menangis kan, karena kesalahan, karena kesesakan, karena bentuk hal yang dialami. Bisa saja orang bersedih. Atau perlakuan saudara-saudaranya. Atau dia juga bersedih. Karena apa? Karena Alkitab mencatat bahwa dia sendiri sudah memperlakukan saudara-saudaranya dengan baik. Dia mengundang bapaknya dan saudara-saudaranya pindah ke Mesir. Dan selama mereka di Mesir dan bapaknya masih hidup, dia sendiri tidak menunjukkan bentuk pembalasan kepada mereka. Artinya
harusnya saudara-saudaranya sadar bahwa Yusuf sendiri tidak mengungkit kejahatan yang mereka lakukan. Tapi justru kita baca baik-baik bahwa ada hal yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, yaitu datang bersujud dan meminta ampun kepada Yusuf. Karena awalnya mereka berkata untuk menyuruh orang lain untuk datang meminta ampun. Tapi di ayat 18 juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang menjadi budakmu. Memang ini berkaitan dengan mimpi Yusuf, karena mimpi Yusuf kan bagaimana saudara-saudaranya sujud menyembah. Dan ketika dia cerita itu kita nggak lihat kisah itu bagaimana saudaranya sujud tersungkur dan menyembah dia. Tapi di pasal ini, kalimat ini kita tahu bahwa saudaranya betul-betul menyembah Yusuf. Karena bentuk pengakuan atas kesalahan atau kejahatan yang mereka lakukan. Nah Bapak Ibu, poin pertama yang bisa kita pelajari, ada satu bahasa istilah bahasa Latin, absolvo. Artinya absolvo ini memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyatakan dosa atau kesalahannya. Nah Bapak Ibu, orang sering sebutnya absolusi. Nah Yusuf, kita lihat baik-baik Bapak Ibu, di ayat berapa Bapak Ibu? Ayat berapa ada kata mengampuni? Mereka meminta maaf. Atau mereka meminta agar Yusuf, kata Nasa, membebaskan mereka. Tidak mengingat lagi kesalahan mereka atau tidak mengungkit lagi kesalahan mereka. Tapi menghapus dosa mereka. Yang dimana mereka telah berbuat salah. Karena ada kata Nasa dan ada kata dosa di situ. Mereka menyadari tindakan kejahatan mereka. Di ayat 17 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat ayat 17. Mereka meminta ampun. Dan Bapak Ibu baca. Di tengah tantangan mungkin orang menyebalkan sekali. Mungkin saudara Bapak Ibu menyebalkan sekali. Mungkin orang tua ada kalanya bersikap menyebalkan. Mungkin anak bersikap menyebalkan. Ada kalanya rasanya kurang ajar. Dan bahkan kita berkata rasanya kita pengen membalas. Tapi saya mau bilang, ketika Bapak Ibu melepaskan pengampunan, maka Bapak Ibu sendiri telah membebaskan diri dari rasa sakit hati dan benci. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu melepaskan pengampunan, maka Bapak Ibu telah membebaskan diri dari rasa sakit hati dan benci. Ingat, ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana mereka harus berdoa? Doa Bapa kami salah satunya apa? Dan ampunilah kesalahan kami. Sama seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada hubungan timbal balik. Tapi selain doa itu Yesus berkata di atas kayu salib apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan yang tulus. Dan tidak lagi membiarkan perlakuan orang lain yang menyakiti kita. Dan merugikan hidup kita. Maka kita harus bersedia melepaskan itu. Agar orang itu terbebas. Tapi hidup kita juga terbebas. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Nah. Saya sangat melihat bahwa kata kerja mengampuni dari kata Nasa ini. Bagaimana mengangkat atau membebaskan saudara-saudaranya. Dan menghapus atau membiarkan mereka untuk tidak lagi hidup dalam rasa bersalah. Itu sangat luar biasa. Itu tantangannya enggak mudah. Bapak Ibu, saya tahu itu tantangannya enggak mudah Bapak Ibu. Ya. Nah, saya minta satu orang coba buka Efesus pasal 4 ayat 32. Tolong bacakan. Kalau bila perlu, kalau bisa ditampilkan lebih bagus. Efesus pasal 4 ayat 32. Bisa ditampilkan? Oh kok saya di depan gak kelihatan? Oh dia baru kelihatan.
Nah, Bapak Ibu baca sama-sama ini, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah penuh kasih mesra, saling sebagaimana kasih mesra, sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Bagaimana Yusuf tetap menunjukkan sikap kasih mesra dengan saudara-saudaranya, tetap berlaku ramah dengan saudara-saudaranya, dan memberikan pengampunan agar dia tidak lagi hidup dalam rasa kebencian dan sakit hati. Nah, nggak mudah Bapak Ibu. Ya, nggak mudah. Sampai saudara-saudaranya datang sujud menyembah dia, tersungkur di hadapan dia. Tetapi dia berkata, adakah aku ini pengganti Allah? Ada kalimat itu Bapak Ibu? Di teks Bapak Ibu baca. Kalimat dalam bahasa aslinya, dia tidak mau mengambil hak atau alih haknya Tuhan untuk memberikan penghukuman. Bukan urusan dia mengadili dan menghukum mereka. Tapi kita manusia ada kalanya mengambil alih haknya Tuhan dan menghukum orang yang bersalah. Bukan mengampuni. Ya. Gimana Bapak Ibu? Ya. Kita sedikit Bible study lah. Nah, enggak mudah Bapak Ibu. Di dalam Kolose 3 ayat 13 berbunyi seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah itu ada di depan. Dendam terhadap yang lain. Dikatakan Bapak Ibu kalimat selanjutnya sama seperti 321. Kita baca sama-sama. Sama seperti kamu perbuatlah juga demikian. Sakit ya. Tapi justru Yusuf memperagakan kasih Allah. Justru Yusuf memperagakan bagaimana tidak lagi mengingat kesalahan orang lain, tapi justru mengampuni. Dan di dalam Kolose menuliskan hal yang sama, yang luar biasa sekali. Dengan kamu perbuatlah juga demikian. Kenapa? Apa yang harus berbuat demikian? Tidak boleh menaruh dendam terhadap yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Dan itu diperagakan oleh Yusuf. Dia tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Tantangan ada. Itulah challenge. Itulah tantangan hidup. Dalam bisnis, dalam studi, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Pasti ada orang yang menyebalkan. Tapi bersediakah kamu ketika orang menyakiti atau menyebalkan itu? Nasihat Tuhan Yesus engkau peragakan. Berdoalah untuk musuh-musuh. Berani enggak? Enggak mudah. Tapi itulah firman Tuhan. Ampunilah. Jadi dengan kata lain, ketika hal ini terjadi, ya, dalam hidup kita yang sudah lewat, ada orang mungkin kita membuat kita sebel, yang membuat kita tidak suka. Ayo Bapak Ibu saya mau ngomong, ampunilah. Seperti yang diperagakan oleh Yusuf. Saya sangat kagum ketika di ayat 17 dan ayat 18 kita lihat baik-baik. Ketika ayat 18 dikatakan juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf menempatkan dirinya dan dia tidak mau mengambil alih haknya Tuhan untuk menghukum atau menghakimi orang lain. Tapi dalam hidup kita kekristenan seringkali kita menghakimi orang lain. Yo,
Gimana Bapak Ibu? Ya. Ya. Dan menariknya, tidak stop di situ, tapi di ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan kebaikan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia tidak mau mengungkapkan egonya, tapi dia mau mengungkapkan rancangan Allah, kedaulatan Allah, providensi Allah dalam hidupnya. Yusuf menyadari bahwa hidupnya merupakan penyertaan Allah. Allah menyertai hidupnya. Dan Allah memiliki rancangan yang indah dalam hidup Yusuf. Jadi Bapak Ibu, hal yang kedua yang saya mau bilang. Hal yang kedua Bapak Ibu yang saya mau bilang dalam khotbah saya mungkin sedikit singkat ini adalah Providentia Dei, pemeliharaan Allah dalam bahasa Latin. Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Kamu mereka-reka yang jahat, tapi Allah yang berdaulat itu, Allah yang memelihara itu, Allah yang bekerja dalam segala keadaan untuk melakukan rancangannya. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Kamu mereka-reka yang jahat, kamu berencana, kamu merancangkan, kamu membuat sesuatu yang jahat. Tapi siapa yang berdaulat? Tuhan. Bersediakah di tengah tantangan, sakit hati dan penderitaan yang kita alami, kita mengerti maksud Tuhan di balik semua itu? Coba baca Bapak Ibu, bukan karangan saya. Lihat baik-baik di situ. Ya. Saya kaget dan sangat kagum ketika hal itu terjadi dalam hidup Yusuf. Ya. Bagaimana kedua anaknya juga namanya Bapak Ibu, Manase dan Efraim. Yang satu memiliki arti melupakan, yang satu memiliki arti berbuah. Bagaimana dia melupakan apa yang terjadi dan mengingat karya Allah bagi hidupnya. Nama anaknya itu memiliki makna yang sangat dalam mengenai perjalanan hidup Yusuf. Nah Bapak Ibu, tidak mudah Bapak Ibu. Tapi dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Maka dia Allah yang merancangkan segala sesuatu, dia Allah yang memutuskan segala sesuatu. Bapak Ibu, ada satu ayat yang sangat sederhana. Ada satu ayat yang sangat sederhana, Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Saya pengen ayat ini Bapak Ibu membacanya. Amsal 19 ayat 21. Coba kita lihat baik-baik. Amsal 19 ayat 21. 3:21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan siapa yang terlaksana? Mereka-reka yang jahat bukan, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Yuk, jangan takut dan tawar hati menghadapi tantangan hidup ini. Mungkin orang di sekitar Anda atau Bapak Ibu berlaku tidak baik terhadap Bapak Ibu. Tapi ingat ayat itu. Ya. Ingat ayat itu. Ya. Coba baca ulang sekali lagi. Tampilkan. Koko tampilkan kok. Ya. Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Coba Bapak Ibu ingat kembali dalam Kejadian 50. Memang kamu mereka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-rekanya yang baik untuk memelihara satu bangsa. Itulah Providentia Dei, pemeliharaan Allah terhadap bangsa itu melalui seorang yang namanya Yusuf. Makanya izinkan Allah memakai hidupmu di tengah tantangan persoalan yang terjadi. Jangan kecut dan tawar hati.
Tidak mudah. Mungkin orang yang kamu banggakan dulunya begitu mengecewakan kamu dan membuat hati kamu sakit. Bahkan bisa tawar hati. Tapi percayalah, bukan niat dan rancangan orang itu yang tergenapi, tapi rancangan Tuhan yang tergenapi. Orang boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi percayalah, jangan kecut dan tawar hati. Saya sangat tertarik ketika membaca Mazmur 119 ayat 3. Mazmur 115 ayat yang ketiga. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Bukan dikehendaki oleh manusia, tapi rancangan Dia dan kehendak Dia. Tuh, saudara-saudara, Yusuf boleh berkehendak lain, boleh merencangkan hal yang lain, tapi Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki providensia Dei, atau pemeliharaan Allah atau providensi Allah yang berlaku bagi hidup seseorang, bahkan hidup satu bangsa, karena Dia merancangkan semua itu. Ya. Dan di dalam Yeremia 29 ayat 11, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang mendatangkan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jangan gantungkan semua dalam rekaan manusia, tapi gantungkanlah dalam rekaan Allah. Yo, usahamu, pekerjaanmu, studimu, ingat Dia di sorga. Dia melakukan apa yang dikehendaki, bukan you, bukan kamu. Tapi Dia mau pakai kamu, itu karena anugerahnya. Kalau Dia memampukan kamu, itu karena kebaikannya. Kalau Dia berperkara melalui hidup kamu, itu karena Dia memanggil kamu untuk menjadi alatnya. Ayo. Ya, tentu ada banyak ayat ya yang bisa saya baca. Tapi percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Ya. Jadi gimana Bapak Ibu? Izinkan Allah. Ya. Jadi saya telah berbicara tentang hal pertama tadi berkaitan dengan bahasa Latin, yaitu absolvo, ya, atau orang sering sebutnya absolusi. Ya. Bagaimana memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyatakan dosa atau kesalahan yang dilakukan. Tapi yang kedua, saya juga telah berbicara tentang providensia Dei, ya, tentang pemeliharaan Allah, yang dimana ada rancangan dan kedaulatan Allah yang tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, saya berbicara tentang restorasi atau pemulihan. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat baik-baik. Kita baca baik-baik ayat Alkitab kita kembali. Ya, kita baca baik-baik ayat Alkitab kita kembali. Ya, di ayat 20 dan 21. Saya tidak usah berkata, jelaskan kata efat atau budak, efet ya, atau kata-kata yang panjang, nanti kita nggak habis-habis perenungannya. Nah, sekarang kita lihat ayat 21, memang kamu telah mereka-reka, ayat 20, memang kamu telah mereka-reka yang jahat, kakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah dikatakan, oh, makasih sudah putar depan. Saya kesulitan kalau baca jauh. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Itulah tadi saya katakan providensia Dei, pemeliharaan Allah. Itu. Next, ayat 21. Ayat 21, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan
anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kira-kira kalau dia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka, ada pemulihan enggak atas hati dan hidup saudara-saudaranya? Itulah restorasi. Nah, Bapak Ibu, izinkan Allah memulihkan hidupmu di tengah tantangan, persoalan yang tidak mengenakan, yang mungkin dengan pergesekan dengan saudara kandung, mungkin dengan sepupu, mungkin dengan orang sekitar kita, dimanapun kita berada, izinkan Dia yang berperkara dan memulihkan hidupmu, sehingga engkau tidak menjalani hidup dengan tawar hati, sakit hati, benci, dengki dan sebagainya, tapi engkau berjalan dengan bentuk keyakinan bahwa Dia Allah yang merancangkan hidupmu, Dia Allah yang berdaulat atas hidupmu, Dia Allah yang memelihara hidupmu. Orang boleh mereka-reka yang jahat, tapi Dia mereka-reka yang baik, dan Dia akan memulihkan hidupmu. Amin Bapak Ibu. Itulah restorasi. Dan Allah memulihkan hidup mereka. Bahkan bukan hanya Yusuf menangis saja dan menghibur mereka saja. Ya. Kata menghibur itu Bapak Ibu, bukan hanya menghibur mereka saja, tapi bagi saya itu sangat luar biasa. Ya, ketika kita sampai di hal tersebut, ya. Ya. Ada kata, perhatikan baik-baik. Ada kata kerja, menanggung, kata kul. Yesus tidak hanya mengampuni tetapi juga berjanji untuk merawat mereka dan anak-anak mereka. Ini adalah tindakan pengasuhan, pemeliharaan yang mencerminkan hati Allah. Kata kul dalam bahasa Ibrani. Lalu ada kata menghibur di ayat 21 itu. Ya, menanggung, dan ada kata menghibur. Nakam. Ya. Yusuf menghibur mereka dengan perkataan yang berarti memberikan pengharapan, penguatan hati. Dia menunjukkan kasih yang mendalam. Dan itulah restorasi. Dan restorasi pemulihan itu ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah melakukan pemulihan, penebusan dosa di atas kayu salib. Allah melakukan pengampunan di atas kayu salib. Ia mati mengorbankan dirinya untuk dosa you and me, Bapak Ibu dan saya. Dia sudah memulihkan hidup kita. Dan Dia mau kita hidup dalam rancangan dan pemulihan Dia. Maka izinkan Dia terus memproses hidupmu dan berperkara atas hidupmu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu terdiam? Amin. Ya. Jadi ingat baik-baik. Dia sudah berperkara dan izinkan Dia terus berperkara. Amin. Saya sering katakan di depan kata-kata ini. God is good all the time. All the time God is good. Allah itu baik setiap waktu, dan setiap waktu Allah itu baik karena Dia berdaulat atas hidup kita. Dia merancangkan hidup kita dan Dia memelihara hidup kita. Maka izinkan Dia menyatakan kebaikan dan anugerahnya dalam hidup Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan yang saya telah sampaikan ini kiranya menjadi berkat dan penguatan bagi Bapak Ibu secara singkat. Ya mungkin saya tidak banyak memakai ilustrasi. Ya biasanya saya pakai ilustrasi tokoh dan sebagainya. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa ketika ada tantangan yang mungkin menyakiti Bapak Ibu, ambil satu tindakan, mengampuni sehingga Bapak Ibu dibebaskan. Dan orang yang melakukan kejahatan, biarlah pembalasan adalah hak Tuhan, karena kita menaruh bara di atas kepalanya. Tetapi kita melakukan bagian kita, yaitu absolvo. Ketika Dia memberikan pengakuan, pernyataan atas segala kejahatan dan dosanya, kita tidak boleh mengambil haknya Tuhan, tapi kita hanya bisa mengampuni. Ya, absolusi, lalu providensia, kemudian restorasi. Ayo jalani hidup dengan penuh pengharapan, dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Dia Allah yang terus berkarya dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu bisa melakukan hal tersebut. Jangan pernah kecut dan tawar hati.
Ya, karena Allah kita ada di sorga dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Bahkan Dia selalu mau kita libatkan Dia. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Kita tutup satu ayat kita baca, ya, Amsal 16 ayat 9. Ya, masih ada banyak bacaan Bapak Ibu. Tapi saya enggak bacakan. Kita baca saja dulu Amsal 16 ayat 9. Sudah? Di sini enggak muncul soalnya. Ya, jadi makanya saya selalu nunggu itu di situ. Ya. Oke, enggak apa-apa. Bapak Ibu kita baca sama-sama. Lalu kemudian saya minta Pak Saud tutup kita dalam doa. Ya, Amsal 16 ayat 9. 3, 2, 1. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah Ia menentukan arah langkahnya. Izinkan Dia menuntun hidupmu sehingga engkau mengalami providensia dari Tuhan. Silakan Pak Saud ke depan, Pak. Mari kita sikap hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bila kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Yusuf dengan rendah hati tidak mengingat masa lalu yang dialami, tetapi mau dia mengampuni saudara-saudaranya Tuhan. Demikian juga kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin kami banyak mengalami juga pengalaman seperti yang dialami Yusuf Tuhan. Tapi berikanlah kami hati Tuhan, untuk kami mampu untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan terus tertanam di dalam hati kami, sehingga pada saat kami menjalani kehidupan ini Tuhan, kami boleh senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu berbicara kepada kami terus menerus Tuhan, sehingga pengampunan itu terus ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang telah membawakan firman Tuhan. Bila Tuhan juga memberkati dia, menolong dia, sehingga sukacita senantiasa ada di dalam hatinya Tuhan. Inilah Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Alexander Tameno. Dan Tuhan yang akan terus memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dan juga segala yang Bapak kerjakan. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita. Orang yang diberkati pasti mengalami tantangan dan ujian hidup, dan orang yang mengalami tantangan hidup dan ujian hidup pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan menyampaikan persembahan kita dan memohon dengan kasih kepada Ibu Neneng untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu kepada kami, di mana kami boleh diingatkan supaya memiliki hati pengampunan terhadap orang-orang sekalipun yang membenci kami, yang mengecewakan kami. Biarlah kami belajar di dalam otoritas Roh Kudus-Mu dengan rendah hati, melakukan roh pengampunan kepada orang lain, bahkan kepada diri kami sendiri, supaya kami dapat layak di hadapan-Mu, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan berkenan di hati kami.
Biarlah tokoh Yusuf yang disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi teladan bagi kami semua. Sekalipun ya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami seringkali kami mengalami kekecewaan atau tantangan. Tapi biarlah itu semua mengasah, mempertajam iman kami kepada Engkau dan selalu mengandalkan Engkau, berharap kepada Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan secara fisik, jasmani yang Kau berikan kepada kami. Hari demi hari kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu, dan biarlah saat ini kami boleh memberi apa yang bisa kami berikan dengan rasa kasih, tulus, sukacita kepada Engkau. Dan biarlah setiap persembahan yang terkumpul boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu juga. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Bu Neneng atas doa persembahannya, dan kepada hambanya akan menyampaikan hambanya akan mengumpulkan persembahan. Saya persilakan waktu dan tempat. Selamat memberi untuk Bapak Ibu semuanya, dan kita akan mengangkat pujian berkat anak cucu. Kita terus percaya dan meyakini bahwa Tuhan akan terus memberkati dan menyatakan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi kita, bahkan sampai anak cucu kita. Berkat anak cucu. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan kepada hambanya yang akan menyampaikan warta, saya persilakan waktu dan tempat. Ya, salam Bapak Ibu, selamat siang. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Masih ada yang dendam sini? Hah? Masih ada? Saya masih dendam pada kemiskinan. Ya, canda ya. Bapak Ibu, saya tadi kaget juga sebetulnya ya, sedikit. Kenapa? Biasanya kan orang yang tersakiti itulah yang menyimpan kemarahan dan kecemasan ya. Tetapi justru tadi sebaliknya, orang yang menyakiti justru yang cemas terus. Ya, terima kasih ya Pak Ale untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk semua yang melayani dapur dan mengambil persembahan. Ini ada perdana ini. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk semua.
Baik Bapak Ibu, kita akan melihat warta. Nggak bisa tampil sini ya? Oh bisa. Oh tidak ada sinyal katanya. Baik. Bapak Ibu bisa perhatikan ini minggu lalu ya total persembahan kita semua adalah 675.000. Ya Tuhan memberkati. Sudah Pak? Tadi sudah. Tidak ada sinyal lagi. Oke lanjut aja. Ya kita perhatikan yang berulang tahun 1 September ada Ibu Sri dan juga Joseph. Yes. 14 September Pak Pur selamat ulang tahun juga. 14 Alpon ya anaknya Ibu Ade ya ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun untuk semua yang berulang tahun. Kita lanjutkan lagi. Ulang tahun pernikahan tanggal 1 September sudah lewatin ya. Ya, saya sendirilah, ya, udah ada foto dari situ. Ya lanjut. Baik Bapak Ibu yang bertugas minggu depan, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, semua hadir kecuali Ibu Ade. Barangkali perlu kita Yasa Maria ya, nanti dikonfirmasi kepada mereka. Ya silakan persiapkan diri, lanjutkan. Kita masih tetap bisa mendengar khotbah dari hambanya Pak Yopi Ratu di Radio CP 103,5 FM setiap hari Minggu Senin, setiap hari Senin ya pukul 7 WIB. Silakan Bapak Ibu ini yang menjadi pokok doa kita. Saya kira kita harus berdoa untuk peralihan kepemimpinan, juga isu-isu yang tidak enak. Nah, keadaan bangsa kita saat ini. Ada lagi? Oh, udah muncul ya. Mungkin perlu ditambahkan Ibu Liva yang sedang mengandung ya. Nanti biar dimasukkan di dalam doa-doa kita. Baik, sudah? Tidak ada lagi? Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena kami sudah bisa beribadah bersama-sama, menaikkan pujian kami, memberikan persembahan, dan bahkan kami mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kami kembali, agar kami betul-betul melepaskan pengampunan, sebagaimana yang juga Tuhan Yesus selalu tekankan di dalam firman-Mu. Terima kasih untuk semua itu, dan kami berdoa untuk Pak Alek, kiranya Tuhan tolong hamba-Mu ini, agar kesehatannya supaya Tuhan terus pelihara dengan baik. Kami bersyukur karena Tuhan terus yang menjagai, melindungi dan memberkati pelayanannya dan bahkan dukungan dari keluarga. Kami bersyukur untuk semua. Terima kasih juga untuk saudara-saudara yang lain yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik yang ada di depan ini maupun Pak Pur juga, dan yang mengambil persembahan semuanya dan bahkan yang mempersiapkan ke tempat ibadah ini. Kami bersyukur dan juga bersyukur bahwa tempat ini kami terus bisa pakai sejauh ini. Dan kami terus doakan supaya Tuhan memberkati agar lingkungan ini benar-benar menjadi berkat. Dan juga semua orang yang terlibat di dalam pengelolaan lingkungan ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau berkati bangsa dan negara kami. Karena akan ada peralihan kepemimpinan dalam waktu yang sekitar sebulan ini lagi. Kiranya Tuhan peralihan kepemimpinan ini berjalan dengan baik dan semua program yang sudah dijalankan yang baik masa-masa pemerintahan Pak Jokowi agar bisa dilanjutkan ke depan dan hal-hal yang perlu dievaluasi dan diubah supaya juga kiranya pemimpin kami dengan terbuka hati dan berbesar hati untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap hal-hal yang penting demi membangun bangsa ini. Dan juga kami sangat berharap supaya sumber daya alam kami dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini, untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Karena kami tahu bahwa hasil-hasil sumber dari alam ini cukup untuk menghidupi bangsa kami. Karena itu kami mohon Tuhan, agar pemimpin kami di pusat maupun di daerah-daerah, biarlah kiranya mereka benar-benar mau melakukan kebaikan-kebaikan dengan menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar, jauhkan dari korupsi, manipulasi, jauhkanlah juga dari markup, jauhkan dari hal-hal lain yang bisa membuat mereka menjadi tidak bisa leluasa mengelola pemerintahan yang mereka jalankan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk cuaca Tuhan. Karena cuaca pada waktu ini tidak menentu dan bahkan sudah banyak yang mengalami kekeringan. Para petani
yang kesulitan untuk bercocok tanam sehingga penghasilan mereka juga sangat menurun, dan bahkan ada isu akan impor beras lagi dari luar negeri. Tuhan tolonglah supaya bangsa ini bisa bangkit. Karena itu turunkanlah hujan juga, kami sangat berharap supaya hujan turun. Dan juga isu-isu tentang megatrust, kami terus doakan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong supaya bangsa ini bisa terhindar dari bencana-bencana yang besar. Kalaupun seandainya bencana itu harus terjadi, kiranya Tuhan juga menolong supaya kami kuat, supaya bangsa ini kuat, supaya pemerintah juga mengantisipasi dengan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Tetapi sekali lagi kami sangat berharap agar hal itu tidak terjadi. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu, supaya gereja-Mu bangkit di negeri ini. Kami rindu gereja yang sudah menyimpang kembali lagi kepada firman Tuhan dan menjalankan pengutusannya, menjalankan amanat agungnya, menjalankan perintah Tuhan untuk mengasihi bangsa kami. Mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga doakan supaya semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan di gereja Tuhan, biarlah pelayanan itu bukan hanya sekadar seremoni semata, bukan pula menjadi kumpulan sosial, tetapi biarlah kiranya menjadi kumpulan umat Allah yang memuji Allah, yang melakukan kehendak Allah secara keseluruhan, bukan hanya sebagian saja. Karena itu Tuhan, biarlah gereja berfungsi sesuai dengan trifungsi gereja itu sendiri. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa agar Engkau sendiri yang akan menolong gereja ini. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak hadir, Tuhan bawa kembali mereka untuk bersekutu bersama-sama dengan kami. Dan berulang tahun kami doakan supaya Tuhan juga memberkati terkhusus Pak Pur yang pada tanggal 14 berulang tahun. Berkati Tuhan tanggung jawabnya juga di dalam pelayanan di gereja ini, tanggung jawabnya di tempat di mana dia bekerja. Biarlah Tuhan terus memberkati dan juga tentu di dalam rumah tangga. Berkati Pak Pur, berkati ibu dan anak-anak, masa depan anak-anak, teman hidup mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Liva Tuhan. Tuhan kiranya memberkati supaya anak di dalam kandungan ini bisa bertumbuh dengan baik, sehat dan normal, tubuh jiwa rohnya seluruhnya, dan bahkan lahir pun lahir normal. Inilah harapan kami, biarlah kiranya Tuhan menolong mereka untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kami doakan juga Tuhan untuk Pak Yopi hamba-Mu, berkati dia, berkati ibu, kesehatan mereka, pelayanan mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah kiranya Tuhan menolong juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami terus doakan untuk Michael, kami doakan untuk Ibu Lili, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, supaya kesehatan mereka terus terpelihara dan terjaga, dan juga untuk Ibu Olsia. Tuhan kiranya menolong Ibu Olsia juga, supaya betul-betul dia mengalami kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Tolonglah dia, mampukan, bantulah dia secara khusus untuk detak jantungnya yang masih terus belum normal. Kami doakan supaya dinormalkan, dipulihkan total oleh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau menolong hamba-Mu ini untuk kembali pergi ke Kuningan. Pimpinlah, perlengkapilah, cukupkanlah apapun yang diperlukan, dan pertemukanlah dengan orang-orang damai. Dan biarlah Injil Kerajaan Allah diberitakan dengan leluasa, dengan penuh kasih dari Tuhan, dan tentu urapan dari Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, dan bahkan kami semua menjadi alat-alat Tuhan, alat di tangan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang akan melayani di minggu yang akan datang, supaya semuanya bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin. Dan tolonglah supaya kami terus-menerus berserah diri kepada Tuhan secara total di dalam segala sesuatunya. Dan berkatilah usaha kami semua Tuhan, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah anak cucu kami, dan berkatilah masa depan anak-anak kami. Tolonglah anak-anak kami supaya mereka bertemu dengan jodoh yang takut akan Tuhan, agar mereka membangun keluarga mereka di dalam kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Jagai anak-anak kami Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Biarlah anak-anak kami menghindar kalau mereka sudah melihat hal itu suatu kejahatan, suatu yang tidak benar. Karena firman-Mu sendiri mengatakan orang yang berhikmat akan menghindari kejahatan, kecelakaan. Tetapi kalau orang yang bodoh, dia akan lari ke arah itu. Karena itu kami mohon anak-anak kami supaya mereka menghindar, mereka berjaga-jaga. Tapi lebih dari itu semua, biarlah Engkau menjaga mereka, menjaga hati mereka,
pikiran mereka, kehendak mereka, bahkan cita-cita mereka jagailah. Supaya semua itu masih tetap di dalam kehendak-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami serahkan seluruhnya doa ini kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita sebagai bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus nyata di dalam hidupmu, di dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam segala aktivitas menjadi bagian dan penuh sukacita karena anugerah dan tuntunan dari Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau yang terus akan menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan Engkau yang akan terus menjadi yang terbesar di dalam hati dan pikiran dan juga kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih kalau semuanya boleh berjalan lancar seru dengan kehendak-Mu, dan biarlah semuanya yang kami lakukan di hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dan sertai kami dalam waktu hidup kami selanjutnya, kepulangan kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Kami terus percaya dan meyakini bahwa Engkau yang akan terus menjaga langkah kehidupan kami dan memberkati kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada Pak Yopi dan Bu Yani, selamat hari Minggu. Sehat selalu Bapak Ibu, tetap semangat. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.